wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah ucapan syukur tidaklah terhenti dari kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kita juga patut bersyukur kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digerakkan, untuk menggerakkan kaki kita menuju tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia. Dan kita lanjutkan dengan kajian dalam rangka kita sama-sama belajar untuk memahami firman-firman Allah di dalam kitab sucinya. Dan ini juga merupakan keistimewaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sebab kalau kita berangkat haji atau umroh, maka salah satu tempat yang menjadi incaran kita, salah satu tempat yang menjadi incaran kita, karena tempat itu istimewa dan mulia, yaitu apa yang disebut dengan Raudhah di Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di antara mimbarku dan rumahku ini adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Jadi itu yang kita incar, salah satunya ya dari sekian banyak tempat-tempat yang mulia yang kita targetkan agar sampai ke situ. Termasuk di situ adalah Raudhah. Sampai kita rela berdesak-desakan di situ ya. Tetapi ternyata kalau kita kaji, ternyata selain Raudhah yang ada di Masjid Nabawi, ternyata banyak Raudhah yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Bahkan Raudhah yang selain di Masjid Nabawi itu cenderung lebih kosong, ya. Kosong melompong malah. Ya. Apa itu? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat atau menemukan Riyadil Jannah, taman-taman surga, maka mampir kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa Riyadul Jannah itu ya Rasulullah? Taman surga apa itu ya Rasulullah? Yang menjadi taman surga itu, sehingga kami harus mampir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, halaqatul ilmi atau majlisul ilmi. Raudhah, ya, Raudhah min riyadil jannah itu adalah termasuk adalah majelis-majelis ilmu. Dan ini tidak kalah istimewanya dengan Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Tentu ketika kita sampai di Masjid Nabawi, tentu kita disunahkan untuk sampai di situ di Raudhah. Tapi bahkan di luar Masjid Nabawi, bahkan di seluruh penjuru dunia ada Raudhah juga, yaitu majelis ilmu.
Dan itu cenderung kosong. Tidak perlu kita keluar duit banyak, tidak perlu tenaga banyak, ya, energi yang banyak untuk sampai ke raudhah yang tidak berada di Masjid Nabawi, yaitu majelis ilmu. Cukup di masjid dekat rumah kita, mushola dekat rumah kita. Kita masuk di situ, maka kita berada di raudhah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah menurut mayoritas ulama bahwa surah Al-Bayyinah adalah termasuk daripada surah-surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah. Madaniyah. Terdiri dari 8 ayat. Surah Al-Bayyinah dinamakan surah Al-Bayyinah karena di permulaan ayatnya, ayat pertamanya disebutkan nama-nama Al-Bayyinah, kata Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi disebut kata-kata bayyinah di situ. Maka disebut dinamakan dengan surah Al-Bayyinah, atau memiliki nama lain dengan nama surah Lam Yakun. Jadi selain surah Al-Bayyinah ada nama lainnya, yaitu surah Lam Yakun, atau juga surah Al-Bariyah. Karena di situ sebut 2 kali kata Al-Bariyah. Ya, ulaika hum syarrul bariyah, ulaika hum khairul bariyah. Jadi ada 3 nama untuk surah Al-Bayyinah, yaitu surah Lam Yakun, surah Al-Bayyinah, surah Al-Bariyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membahas ayat demi ayat, mari kita cermati tahsin dan tajwidnya, ya, bacaan surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك
dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul azim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, berserta dari golongan orang-orang musyrikin, yaitu para penyembah berhala, kaum paganisme. Mereka tidak akan pernah berhenti dari kekufurannya sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah artinya bukti yang nyata dan tidak terbantahkan. Bukti yang nyata, terang benderang dan tidak terbantahkan. Jadi orang-orang kafir ini terdiri dari dua golongan, yaitu dari golongan ahli kitab dan musyrikin, para penyembah berhala. Kenapa didahulukan ahli kitab? Karena pada dasarnya mereka dahulunya itu mengikuti agama atau misi kerasulan yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, yang dimana kepada mereka diturunkan pedoman-pedoman kehidupan, diberikan bekal berupa aturan-aturan syariat. Nabi Musa dibekali dengan Taurat, yang berisikan syariat-syariat, aturan-aturan agama. Nabi Daud dibekali dengan Zabur. Nabi Isa dibekali dengan Injil. Dan pada hakikatnya ajaran mereka semua sama, yaitu ajaran agama tauhid. Namun dalam perjalanan waktu, pemimpin-pemimpin mereka, pendeta-pendeta mereka itu akhirnya karena kepentingan duniawi, godaan nafsu duniawi, mereka merubah ajaran agamanya, merubah teks-teks pedoman di dalam Taurat dan Injil itu, mengganti dengan yang ajaran yang lain. Maka inilah sebabnya para ahli kitab disebutkan terlebih dahulu. Bahkan berita atau informasi akan datangnya Rasul terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad sudah mereka jumpai di dalam kitab-kitab mereka. Tapi karena itu mereka sudah tenggelam dengan hawa nafsunya. Orang-orang musyrikin kemudian disebut para penyembah berhala, yang dimana pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka tenggelam dengan tradisi yang disebut dengan tradisi jahiliyah. Segala bentuk perbuatan buruk dilakukan di situ. Apa yang dikatakan dosa-dosa besar lengkap sudah, komplit. Jadi karena asik dan lezatnya perbuatan maksiat, mereka sudah senang dengan perbuatan maksiat itu, maka mereka tidak mau untuk meninggalkan agama mereka, kebiasaan mereka, kecuali kalau datang kepada mereka bukti yang nyata, bukti ajaran yang benar dengan bukti yang tidak terbantahkan. Lalu
Al-bayyinah itu siapa? Apa al-bayyinah itu? Apa bukti yang dimaksud? Maka di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menafsirkan sendiri. Yang dimaksud dengan al-bayyinah, bukti yang nyata itu adalah rasulun minallah. Bukti yang nyata itu adalah rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sendiri adalah bukti yang nyata. Bagaimana kepribadian beliau yang sangat mulia, kejujuran beliau yang tidak ada yang meragukan, kefasihan beliau dalam berbicara, menyampaikan pembicaraan yang luar biasa, fasih. Akhlak beliau yang semua orang kagum. Dan juga beliau dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pedoman yang disebut dengan kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah bayyinah, adalah bukti yang nyata, penjelas. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi salah satu fungsi dari Al-Quran adalah memberikan penjelasan dan juga sebagai bukti yang nyata atas kebenaran-kebenaran. Masyarakat muslimin rahimakumullah, rasulun minallah, rasul dari Allah Subhanahu wa taala, utusannya. Bagaimana? Yatlu suhufan mutahharah, yang mana rasul utusan Allah tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibekali dengan Al-Quran, kemudian beliau membacakan, yatlu suhufan mutahharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan lembaran-lembaran kitab yang suci, mutahharah. Suci dari apa? Suci dari kebatilan, suci dari kesesatan, suci dari keraguan, suci dari kedustaan, dan seterusnya. Bahkan dalam surah Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak datang, tidak disentuh oleh kebatilan, baik dari depan maupun belakangnya. Karena dia, Al-Quran itu adalah turun dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi suhufan mutahharah, lembaran-lembaran kitab yang suci. Kitab yang suci, suci dari kedustaan. Tidak mungkin ada kedustaan di situ. Tidak mungkin ada keraguan, tidak mungkin ada kesesatan di dalam Al-Quran. Bahkan jangankan keraguan, jangankan kesesatan, jangankan kedustaan, jangankan kebatilan, pertentangan pun di situ tidak ada. Tidak ada pertentangan. Dan itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak memikirkan, merenungkan Al-Quran ini? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini memang kalau bukan selain dari Allah, kalau memang Al-Quran ini datangnya dari selain Allah, pasti
akan kita jumpai di situ perbedaan, perselisihan yang banyak. Jadi ini membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu suci, sehingga bahkan sampai para ulama mengatakan bahwa menyentuh Al-Quran mushaf, ya, menyentuh mushaf tanpa wudu itu hukumnya haram. Mushafnya saja suci, apalagi kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Yatlu suhufan mutahharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka suhufan mutahharah, kitab Al-Quran yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran itu terdapat hukum-hukum yang lurus, yang benar, hukum-hukum yang kuat dan tegas. Tidak sedikit pun terdapat kesalahan, penyelewengan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab ini, Al-Quran, kepada hambanya, walam yaj'al lahu aywaja, dan tidak menjadikan untuk Al-Quran itu sebuah hal yang bengkok, karena di dalamnya berisi hal-hal yang lurus, ajaran-ajaran yang lurus semuanya. Jadi ini mempertegas bahwa ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibekali dengan Al-Quran itu adalah ajaran yang benar dan tidak terbantahkan kebenarannya. Tidak terbantahkan kebenarannya. Bahkan oleh para saintifik, ahli-ahli saintis pun mereka semua mengakui bahwa Al-Quran itu memang berisi dengan kebenaran-kebenaran yang tidak terbantahkan. Sampai sekarang belum ditemukan Al-Quran itu bertentangan dengan sains dan seterusnya. Apalagi Al-Quran itu sampai ditemukan bertentangan dengan ilmu gramatika bahasa. Tidak mungkin, karena pada zaman itu, pada zaman Al-Quran turun, di mana sosiokultur daripada masyarakat Arab itu sangat membangga-banggakan, sangat mengidolakan, sangat memprimadonakan yang namanya sastra. Jadi ukuran orang pintar pada waktu itu adalah apabila mampu membuat karya sastra yang tinggi, yang bernilai tinggi. Dan ketika Al-Quran datang, hadir di tengah mereka, semua ahli sastra, sastrawan yang dikatakan yang paling unggul pun bertekuk lutut di hadapan sastra dan bahasa Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang ahli kitab dan kaum musyrikin itu, setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ada yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, masuk ke dalam agama Islam.
Oleh karena itu disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin tidak akan meninggalkan agamanya, ajarannya sampai datangnya bukti yang nyata, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang hadir Rasulullah dan mereka menyadari benar akan bukti itu, akan kebenaran bukti itu, maka di antara mereka banyak yang meninggalkan kebiasaan lamanya itu, ajaran agama lamanya. Mereka beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ada beberapa tokoh dari ahli kitab itu menjadi tokoh utama di kalangan para sahabat. Di antaranya misalnya Abdullah bin Salam, ya, ada juga Wahab bin Munabbih dari ahli kitab. Karena mereka sadar Rasulullah tidak mungkin berdusta. Rasulullah tidak mungkin berbohong. Karena dia membawa pedoman yang tidak terbantahkan kebenarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian terkait tentang sebagian daripada ahli kitab yang tidak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan. Jadi menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak berimannya sebagian daripada ahli kitab itu bukanlah merupakan kegagalan Nabi Muhammad. Bukanlah karena kekurangan bukti, bukanlah karena keterbatasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kekafiran yang dipertahankan oleh ahli kitab, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu disebabkan mereka memang tidak mau. Bukan mereka tidak tahu, tapi karena memang mereka ingkar, tidak mau. Hasad, dengki terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah orang-orang ahli kitab itu terpecah, terbagi. Ada yang beriman, ada yang tetap dalam kekufurannya. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kecuali setelah mereka datang kepada mereka bukti. Justru setelah datang bukti itulah mereka terpecah. Ketika belum datang bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala berupa utusannya dan dibekali dengan pedoman, kitab suci, justru mereka bersepakat bahwa akan datang Rasul terakhir. Akan datang Rasul terakhir. Dan namanya sudah disebutkan. Ahmad atau Muhammad. Di dalam surah As-Saffat. As-Saff ya. Di dalam surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Menginformasikan bagaimana ucapan Sayyidina Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketika Isa berkata kepada Bani Israel, hai Bani Israel, aku ini hanyalah utusan Allah, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan ajaran-ajaran kitab sebelum, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi aku adalah untuk membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, ajaran-ajaran Allah dalam Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dan sekaligus akan memberikan berita gembira akan datangnya seorang utusan nanti min ba'di, setelahku, ismuhu, namanya adalah Ahmad.
Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Sudah dijumpai oleh mereka. Mereka bersepakat akan datang Rasul terakhir. Tetapi setelah datang Rasul yang dinanti-nantikan oleh mereka, mereka justru banyak yang ingkar. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Karena dengki, iri. Kenapa justru Rasul terakhir itu tidak berasal dari golongan mereka, ahli kitab ini, dari Yahudi dan Nasrani? Kenapa justru datang di golongan Quraisy? Jadi mereka hasad. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak menyadari, bukan mereka tidak paham. Mereka tahu. Dan mereka meyakini itu kebenarannya, tapi mereka gengsi, dengki. Itulah yang menyebabkan mereka ingkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah, tenang saja Muhammad. Ahli kitab itu tidak beriman, mereka terpecah belah, ada yang beriman, ada yang enggak. Justru karena datangnya bukti. Bukankah mereka juga dulu begitu di rasul-rasul sebelumnya? Bagaimana mereka menuntut, banyak tuntutan, dikasih tuntutannya, nuntut lagi, dikasih tuntutannya, bukti, diberikan bukti, ada lagi celahnya, ya kan? Supaya mereka beriman, tapi tetap ngeyel. Udah datang bukti, ada lagi ngeyelnya, ada bukti, ada lagi ngeyelnya. Memang begitulah sikap mereka dan sifat mereka. Bahkan setelah datang bukti, mereka tetap ada yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin hunafa, hanya semata-mata mukhlishan, yaitu ikhlas, menyembahnya ikhlas, bertauhid pada Allah ikhlas murni, ibadahnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan kepada ahli-ahli kitab di dalam kitab-kitab mereka terdahulu, Taurat dan Injil. Itulah yang diperintahkan, sama dengan perintah di dalam kitab yang kau bawa Muhammad, yaitu Al-Quran, sama. Jadi perintahnya sama, yaitu menyembah Allah dengan ikhlas, hunafa, dan semata-mata menjalankan ajaran agama. Jadi sama, ajaran tauhid sama, kemudian diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah sama. Tapi dalam, sekali lagi, dalam perjalanan waktu mereka justru melenceng dari tauhid. Bahkan mereka menyembah pendeta-pendeta mereka. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Mereka menjadikan rahib-rahib, ya, pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah. Dan juga mereka menjadikan Isa sebagai sesembahan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah yang satu, Tuhan yang satu. Jadi sama. Misi agama yang dibawa, misi kerasulan yang dibawa adalah sama
untuk membawa misi tauhid dan diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah pada Allah dengan ikhlas. Dan demikian juga kita saat ini, kita tetap juga diperintahkan untuk sama ya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Bahkan ikhlas itu adalah nilai ya, yang menentukan nilai ibadah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita baru bernilai ya kalau kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita benar-benar ditegaskan di dalam ajaran agama kita untuk melaksanakan ibadah itu ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi, mari kita sama-sama mengecek di dalam ibadah kita, dalam diri kita, apakah kita melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas, amal itu dengan ikhlas atau tidak. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, ciri-ciri orang ikhlas itu dapat kita lihat dari 3 hal. Yang pertama, istiwa'ul madahi wa zammi minal ammah. Sama saja sikap batin kita sama terhadap pujian dan celaan. Kita dipuji tidak membuat kita menjadi merasa bangga, merasa besar, merasa mulia, tidak. Juga begitu kita dicela, kita tidak marah, kita tidak tersinggung, kita tidak lantas benci orang yang mencela itu. Nah, ini kemantapan batin yang seperti ini yang sangat sulit. Tentu pada normalnya ya, kita itu kalau dipuji senang gitu ya. Kalau dicela marah. Jadi di situ kita belum ikhlas di situ. Jadi harus kita benar-benar mengolah batin kita untuk sampai dalam tahap itu. Dipuji tidak membuat kita menjadi merasa bangga, merasa besar, merasa mulia, merasa hebat apalagi. Dicela pun kita tidak terhina, tidak merasa hina, tidak merasa kecil, tidak merasa marah kepada orang yang mencela kita. Jadi sama. Karena bukan itu tujuan. Tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita adalah Allah. Kalau tujuan beribadah itu karena mencari pujian, maka ketika mendapat celaan, kita akan pasti marah. Kalau ibadah kita untuk menghindari celaan, maka ketika kita mendapat pujian, kita merasa hebat. Jadi ada 2 godaan ya ketika kita naik spiritual kita dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, antara pujian dan celaan. Jadi kalau sudah sama saja antara pujian dan celaan itu tidak berpengaruh dari sikap batin kita, maka itu salah satu tanda ikhlas. Yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi, ciri ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Melupakan perbuatan baik yang kita lakukan. Lupakan. Nah, ini juga sulit. Ya. Kalau kecil-kecil mungkin iya. Tapi kalau perbuatan besar, amal yang mungkin luar biasa, akan sulit dilupakan oleh orang yang melakukan amal itu. Apalagi misalnya nyumbang masjid 3 miliar, 3M. Wah, itu sulit untuk dilupakan itu.
Bahkan cenderung kita tergoda. Hebat, nggak ada yang memandingi sumbangan saya. Jadi ciri orang ikhlas adalah kalau sudah beramal, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan. Bahkan orang-orang tua kita mengajarkan kalau beramal itu, kalau berbuat baik itu seperti orang meludah. Tadi sudah meludah belum? Pasti sudah meludah. Tapi di mana dan kapan kita tidak tahu. Udah dilupakan saja, gitu ya. Jadi dilupakan, melupakan amal-amal yang kita perbuat. Amal baik maksudnya. Kalau amal buruk, kita harus kenang amal buruk itu untuk menjadi pemacu kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri ikhlas. Mampu melupakan amal-amal baik yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ciri ikhlas itu adalah iqtida'us shawab fil akhir. Orientasi amalnya adalah untuk memperoleh balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada tendensi lain berupa keduniaan tidak ada. Jadi ini 3 ciri ikhlas. Tetapi dalam pembahasan yang lain, para ulama juga membagi ikhlas itu menjadi 3 tingkatan. Tentu tidak sama ikhlas itu ketika ada orang ikhlas, maka tentu tidak akan sama tingkatannya. Maka para ulama mengatakan ikhlas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhlas yang paling bawah, ya, yang paling bawah. Apa ikhlas yang paling bawah? Yaitu melakukan amal memang karena Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada keinginan dunianya. Misalnya melakukan sholat sunnah supaya ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki di dunia. Nah, kalau yang masih jomblo, baca Quran atau sholat sunnah banyak supaya Allah mudahkan jodohnya, dipertemukan dengan jodohnya. Itu ada masih kepentingan dunia, tapi kepentingan dunia itu curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ya Allah, saya beribadah banyak ini agar Engkau mudahkan urusan duniaku. Kalau yang berusaha, Engkau mudahkan usahaku. Kalau yang kesulitan rezeki, Engkau mudahkan rezekiku. Ada kepentingan dunia di situ, tapi tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kepentingan akhirat. Melakukan ibadah, melakukan sedekah agar dia memperoleh surga yang tinggi di sisi Allah. Kepentingannya adalah surga. Kepentingannya adalah surga. Dan takut neraka. Kepentingannya akhirat. Tentu tidak salah juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu. Kemudian yang ketiga, ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Melakukan ibadah, melakukan amal karena semata-mata dia memang adalah seorang hamba yang wajib untuk melakukan itu. Tidak ada iming-iming, tidak ada keinginan, kecuali hanya untuk memenuhi perintah daripada yang memerintahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia melakukan ibadah itu karena didasarkan atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika melaksanakan
apa yang diperintahkan, apa yang diminta oleh yang tercinta, maka disitulah letak kebahagiaan daripada orang yang mencintai. Yang kita cintai ingin apa misalnya? Ya, kekasih kita ingin apa? Kita bisa penuhi itu. Wah, senangnya itu. Seorang laki-laki cinta kepada perempuan, kemudian perempuannya nuntut dibeliin apa misal? Dibeliin gamis. Kita mampu berikan gamis itu kepada yang kita cinta itu. Wah, senang juga kita tuh, bangga rasanya. Nah, begitulah orang ikhlas akan sangat bahagia apabila dia mampu memberikan apa yang diminta oleh yang dicintai. Kepada siapa yang dicintai? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah, dia beribadah karena dengan dasar cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu sama dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terhadap umatnya di zaman itu. Jadi ini menegaskan bahwa orang-orang ahli kitab juga diperintahkan untuk bertauhid, untuk beribadah dengan ikhlas, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, sama. Syariatnya sama. Makanya ada kaidah syar'u man qabalana syar'un lana ma lam yukhalif asy-syariah. Syariatnya orang-orang terdahulu itu ya sama dengan syariat, menjadi syariat bagi kita orang Islam, ma lam yukhalif asy-syariah, selama syariat orang-orang terdahulu itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mendirikan salat, menunaikan zakat, sama. Dan ini adalah dua representasi ibadah ya, dalam agama kita, yaitu yuqimus shalah, merepresentasikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yutuz zakah, merepresentasikan hubungan kita dengan manusia, sesama manusia. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, yang benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang tidak mau beriman, baik itu dari kaum musyrikin maupun ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, kaum paganisme, penyembah berhala, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka pasti akan menempati neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan akal, sudah diberikan bentuk yang sempurna, namun mereka justru ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau tadi mengancam, memberikan ancaman, seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa tujuan mereka diciptakan, yaitu untuk menyembah Allah, untuk berbuat kebaikan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam surga Aden tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka karena mereka melakukan amal soleh, melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Allah ridha kepada mereka.
Allah memberikan ridhonya, melimpahkan keridhaan kepada mereka. Waradu'an, dan juga mereka orang-orang beriman dan beramal soleh itu ridha dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak ridha, balasannya istimewa. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan untuk orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. Takut terhadap Tuhan, bukan takut lari menjauh, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran-ajaran perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat kita sama-sama belajar pada malam hari ini terkait tentang makna daripada ayat-ayat dalam surah Al-Bayyinah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.